Selamat pagi Bapak Ibu, Saudara dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Shalom, shalom. Damai sejahtera dalam nama Bapa, dalam nama Putra dan Roh Kudus senantiasa limpah atas saudara dan saya, sehingga kasih Allah melingkupi keluarga kita, melingkupi anak cucu mantu kita, bahkan melingkupi pekerjaan kita semuanya. Berjumpa kembali dengan saya dalam renungan pagi Word of Wisdom. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita tidak pernah bisa menduga kapan badai itu datang. Kita tidak pernah bisa memprediksi kapan masalah itu menghantam kita. Bahkan kita tidak pernah bisa menduga-duga sesuatu yang terjadi, terkadang terjadi atas hidup kita. Kita sudah taat, kita sudah setia, kita sudah melayani Tuhan, kita sudah berdoa, bahkan kita sudah menyembah Tuhan setiap saat. Tapi toh nyatanya diizinkan badai dan masalah itu terjadi. Demikian halnya dengan murid-murid Yesus yang sehari-hari bersama dengan Yesus, melihat mukjizat Tuhan, mengalami melihat pelipat gandaan, terobosan, jawaban, kesembuhan. Bukan berarti tidak punya masalah, bukan berarti dibebaskan dari badai dan pergumulan. Sama dengan kita, demikian kita yang hidup sampai sekarang. Bukan berarti kita kebal masalah, kebal dari pergumulan. Tuhan izinkan terkadang terjadi, tapi percayalah, Allah itu peduli, Allah itu mengerti, Allah itu sanggup membuat badai adalah sarana untuk Tuhan mempermuliakan dirinya atas hidup kita. Saya akan bacakan firman Tuhan, 2 ayat terambil dari Markus pasal yang keempat. Markus pasal yang keempat ayat 38 sampai dengan ayat yang ke-39. Demikian bunyi firman Tuhan. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa." Ayat 39. Ia pun bangun, menghardai angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Saudaraku, siapa yang mengatakan, "Guru, engkau tidak peduli kita akan binasa?" adalah murid-murid daripada Yesus, murid-murid daripada Tuhan sendiri, yang tentu kesehariannya melihat bagaimana karya Tuhan, bagaimana mukjizat Tuhan, bagaimana penyertaan Tuhan. Tetapi dalam situasi ketika badai itu datang, ada ketakutan, ada keraguan, ada intimidasi, ada tekanan yang luar biasa. Sekali lagi, sekalipun physically yang dilihat Yesus sedang tertidur, tetapi Allah adalah Tuhan yang peduli. Amin. Dia terbangun dan menghardai badai itu. Hari ini apa yang Anda hadapi? Hari-hari ini apa yang sedang Anda gumuli? Hari-hari ini apa yang sedang terjadi atas hidup Anda? Saya mau katakan, Allah peduli. Allah sanggup menghardai badai yang di hadapan saudara. Allah sanggup membuat tenang pergumulan yang saudara hadapi. Allah sanggup memberikan jawaban seperti yang Dia mau atas hidup saudara. Dia yang setia adalah Allah yang tidak pernah kekurangan cara menggenapi setiap janji firman-Nya. Apapun situasimu, apapun keadaan saudara, apapun pergumulan, pagi ini dalam renungan Word of Wisdom, saya ajak saudara datang kepada Tuhan. Kita berdoa, kita datang kepada Tuhan, dan biar sepanjang hari ini kita ada dalam perlindungan Tuhan. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur buat pembacaan firman-Mu pagi hari ini Tuhan. Engkau adalah Allah yang sanggup meredakan badai, angin, sakal, masalah dan pergumulan. Kami percaya Tuhan, ketika kami datang kepadamu, ketika kami mengetuk pintu-Mu, Engkau pun sanggup meredakan badai yang sedang kami hadapi, angin sakal yang sedang terjadi, bahkan pergumulan hidup yang menimpa kami. Kami aminkan firman-Mu,
Dan kami minta supaya Engkau memampukan kami melakukan firman itu. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jika Bapak Ibu saudara sekalian diberkati oleh renungan pagi Word of Wisdom, silahkan Anda subscribe channel ini dan Anda bagikan ke kontak saudara. Saudara mungkin punya kenalan di luar kota, luar daerah, bahkan luar negeri. Biar banyak orang boleh mendapatkan kepastian dan pemulihan di dalam Kristus Yesus Tuhan. Dan jika ada di antara kita yang sedang bergumul, rindu berbagi untuk didoakan dan ditopang doa, silakan Anda hubungi nomor WhatsApp di bawah ini. Tim Epicenter of Mercy dengan sukacita akan melayani saudara sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.